Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami akan pelajari ini boleh kami pahami, bahkan kami hidupkan, sehingga kehidupan kami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami seluruhnya yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024. Kita sekarang tiba di dalam pendalaman. Untuk itu bacalah Ellen G. White, sudah selesai halaman 410 sampai 418. Tuhan sudah bangkit, halaman 432, 439. Dan mengapa engkau menangis? Itu di dalam halaman 441, 447 dalam buku Alfa dan Omega jilid 6. Saudaraku, Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat berbuat demikian, dan sekaligus dapat mempertahankan kedudukan dan kehormatannya sendiri. Gantinya kehilangan kekuasaan duniawinya. Ia memilih untuk mengorbankan suatu hidup yang tidak bersalah. Betapa banyak orang untuk menghindari kerugian dan penderitaan, dalam keadaan seperti itu mengorbankan prinsip, angan-angan hati, dan kewajiban menunjuk pada satu jurusan, dan kepentingan diri sendiri menunjuk pada jurusan lain. Arus mengalir dengan derasnya pada jurusan yang salah, dan ia berkompromi dengan kejahatan, dihanyutkan ke dalam kegelapan kesalahan yang tebal. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 388. Kristus tidak menyerahkan hidupnya sampai ia telah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan dengan napas perpisahannya ia berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Pertempuran telah dimenangkan. Tangan kanannya yang suci telah mendapatkan kemenangan baginya. Sebagai pemenang, ia menancapkan panjinya pada ketinggian yang abadi. Bukankah ada kegembiraan di antara malaikat-malaikat? Segenap sorga menang dalam kemenangan juru selamat. Setan dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Kepada malaikat-malaikat dan dunia-dunia yang tidak jatuh, seruan "sudah selesai" mempunyai makna yang dalam. Saudara, bagi mereka dan juga bagi kita lah pekerjaan penebusan yang besar itu dan telah dilaksanakan. Mereka dengan kita mengambil bagian dari buah-buah kemenangan Kristus. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 410. Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi. Yang pertama, proses pengambilan keputusan apakah yang dapat membantumu menghindari kesalahan seperti yang dilakukan Pilatus? Yang kedua, mengapa Yesus harus mati menggantikan kita? Mengapa ia harus menjadi pengganti kita? Mengapa kematiannya diperlukan jika kita ingin memperoleh keselamatan? Ayat-ayat kitab suci apakah yang mendukung jawaban Anda? Yang ketiga, apakah hubungan antara bukti
kitab suci, dan bukti sejarah dalam hal kepercayaan akan kebangkitan Yesus? Artinya, apakah bukti historis yang dengan kuat menegaskan kebangkitan Yesus? Pikirkanlah 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Bagaimanakah orang dapat memahami gagasan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18. Jika mereka yang telah mati dalam Kristus langsung masuk surga, bagaimanakah perkataan Paulus di sini menegaskan kebenaran bahwa orang mati tertidur sampai kebangkitan pada saat Kristus datang kembali? Tuhan memberkati kita. Demikianlah isi pelajaran kita pada saat ini, karena Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami sudah memberikan waktu kami untuk belajar dari firman Tuhan. Terima kasih oleh karena Roh Kudus menolong kami memahami dan mengerti bahwa sesungguhnya Yesus adalah Raja kami. Ia telah mati dan bangkit dan sekarang ada di sorga dan akan segera datang kembali menjemput umat-umat yang setia kepadamu. Untuk itu Tuhan, bantu kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di setiap langkah perkataan perbuatan kami, semuanya itu boleh sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan kami boleh dapati setia sampai akhir hidup kami. Berkati dan peliharakanlah hidup kami sepanjang hari ini dalam segala rencana pekerjaan kami, agar demikian kami dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.